Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, kita panjatkan puja-puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan bagi kita, baik nikmat iman, nikmat Islam, sehat badan, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita bisa melakukan segala aktivitas-aktivitas yang diperintahkan oleh Allah, baik aktivitas yang bersifat sunnah ataupun yang bersifat wajib. Salawat serta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada panutan alam, Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, semoga kita diakui sebagai umatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, pada bulan yang penuh berkah ini, di bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh banyak rizki yang Allah turunkan kepada kita. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memberikan tausiah berkaitan dengan hal-hal atau amalan-amalan yang bisa mengundang rezeki. Bahwasanya manusia telah ditetapkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Hud dikatakan, dan tidak ada satu binatang melata pun di bumi melainkan Allah yang memberi rezeki, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat menyimpannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, yakni Lauhun Mahfuz. Hadirin jamaah rahimakumullah, bahwasanya rizki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pengaturan yang sangat sesuai porsinya. Akan tetapi ada rizki yang bisa kita dapatkan dengan hal-hal amalan-amalan yang harus kita kerjakan. Apa saja amalan-amalan yang harus kita kerjakan untuk mendapatkan rizki tersebut? Di sini saya akan menjelaskan ada 7 amalan. Kita bisa anggap itu amalan yang ringan yang bisa kita lakukan setiap hari untuk senantiasa mengundang rizki Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang pertama yakni takwa dan tawakal. Bahwasanya takwa dan tawakal merupakan amalan yang mampu mengundang rizki yang tidak disangka-sangka dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tolaq, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya ia akan mengadakan baginya jalan keluar dari kesulitan dan memberikan rizki kepadanya dari jalan yang tidak pernah diduga-duga. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Quran surat At-Tolaq. Takwa. Lalu cara yang kedua atau amalan yang kedua yang bisa mengundang rizki dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai umatnya, yakni memperbanyak istighfar dan taubat. Perbanyak istighfar merupakan salah satu cara untuk
mengundang rizki Allah Subhanahu wa ta'ala, kita selalu senantiasa mengucapkan astaghfirullahaladzim dan senantiasa taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Quran surat Nuh dijelaskan Allah berfirman, mohon ampunlah kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan memperbanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Jamaah rahimakumullah, yang ketiga, kunci untuk mengundang rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala yakni melakukan sholat duha. Sholat yang kita lakukan atau sholat wajib yang kita lakukan dilaksanakan 5 waktu. Dari sholat 5 waktu itu bukan hanya kita lakukan, akan tetap jamaah rahimakumullah, cara untuk mengundang rezeki yang ketiga yakni dengan melakukan sholat sunnah duha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hai anak Adam, tunaikanlah kewajibanmu untukku, yaitu sholat 4 rakaat pada pagi hari. Niscaya aku akan mencukupi sepanjang harimu. Quran, mohon maaf, hadis riwayat Ahmad dan Abu Ya'la. Dan yang keempat, cara untuk mengundang rizki yang keempat adalah membiasakan bersedekah. Membiasakan bersedekah ini Allah sudah berfirman kepada dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, yang artinya perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang memanfaatkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa Dia kehendaki, dan Allah Maha Kuasa karunia-Nya bagi Maha mengetahui. Quran surat Al-Baqarah. Dan yang kelima, cara untuk mengundang rizki Allah yakni berbakti kepada orang tua. Bakti orang tua atau bakti anak kepada orang tua tidak ada batasan. Tidak ada batasan dan sepanjang hayat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berbakti kepada orang tuanya, dia akan memperoleh keberuntungan yang besar dan Allah akan menambahkan umurnya. Jamaah rahimakumullah, cara mengundang rezeki Allah yang kelima yakni adalah berbakti kepada orang tua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berbakti kepada orang tuanya, dia akan memperoleh keberuntungan yang besar dan Allah akan menambahkan umurnya. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Ya'la. Berbakti kepada orang tua atau anak berbakti kepada orang tua itu sepanjang hayat. Tidak ada batasan antara anak dan orang tua, tidak ada batasan pembaktiannya sampai orang tua itu meninggal dunia dan kita berdoa di liang kuburnya atau berdoa ketika kita sholat. Cara mengundang rizki yang ke-6 adalah dengan cara bersilaturahmi kepada sanak saudara, keluarga, dan handai tola. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang ingin diluaskan rezeki dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia bersilaturahmi. Hadirin jamaah rahimakumullah,
Dan yang ketujuh, cara untuk mengundang rezekinya Allah Subhanahu wa taala yakni dengan selalu bersyukur dan setiap keadaan. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasadid. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ibrahim, dan ingatlah, katakanlah Tuhanmu memelukmu, sesungguhnya jika kamu bersyukur maka aku pasti tambah nikmatnya, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran surat Ibrahim. Hadirin jamaah rahimakumullah, bahwasanya rezeki yang kita dapat harus rezeki yang halalan thayyiban dan baik. Bukan hanya baik bagi kita, tapi juga baik untuk keluarga kita, anak kita, istri, dan orang-orang terdekat kita. Oleh karena itu, untuk mendapatkan rezeki yang halal dan baik, maka lakukanlah pekerjaan-pekerjaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini aja tausiah singkat dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Billahi taufik wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.